Peristiwa kelam yang terjadi pada malam 30 September 1965 masih menyisakan banyak misteri. Salah satu pertanyaan besar yang masih belum terjawab sampai saat ini ialah, siapakah dalang di balik peristiwa mematikan itu? Ada salah satu tuduhan yang menyatakan bahwa Soekarno merupakan dalang di balik peristiwa itu. Menariknya, tuduhan ini bukan dilayangkan oleh musuh politik Bung Karno. Justru tuduhan itu dilayangkan oleh seorang mantan pengawal pribadinya. Seperti inilah ceritanya. Tanpa diragukan lagi, peristiwa G30 SPKI merupakan salah satu tragedi kelam yang pernah dialami bangsa Indonesia. Pasukan Cakrabirawa yang sejatinya memiliki tugas mulia menjaga presiden malah melakukan perbuatan tercela. Malam itu mereka bergerak melakukan penculikan jenderal. Partai Komunis Indonesia kemudian dianggap sebagai dalang di balik peristiwa ini. Akibatnya petinggi PKI menjadi buruan militer. PKI dinyatakan sebagai partai terlarang. Para simpatisan dan kader-kadernya diburu dan ditangkap. Hal yang serupa terjadi pada resimen Cakrabirawa. Pasukan khusus pengawal presiden ini juga dibubarkan setelahnya. Tak sedikit anggota dan petinggi pasukan itu dijebloskan ke dalam penjara. Peristiwa G30S memiliki dampak besar terhadap kekuasaan Soekarno. Perlahan-lahan Bung Karno mulai kehilangan kekuasaannya. Tak hanya itu saja, setelah Soekarno wafat, mulai muncul kesaksian yang menyatakan bahwa ia terlibat dalam peristiwa G30S. Kesaksian itu datang dari mantan ajudan Presiden Soekarno bernama Letnan Kolonel Bambang Setiono Wijanarko. Dalam kesaksian yang ia berikan kepada tim pemeriksa pusat, Bambang mengatakan bahwa Soekarno mengetahui rencana penculikan para jenderal yang akan dilakukan pasukan Cakrabirawa di bawah koordinasi Letkol Untung. Bambang menjelaskan, pada malam 30 September 1965, Soekarno tengah menghadiri acara Musyawarah Nasional Teknik Munastek di Istora Senayan. Acara itu berlangsung beberapa jam sebelum penculikan jenderal dimulai. Masih menurut pernyataan Bambang, ketika tengah menunggu waktu pidato, seorang anggota Cakrabirawa datang menghadap Soekarno. Anggota Cakrabirawa itu bernama Sogol Jauhari Abdul Muhid. Sogol merupakan anggota Cakrabirawa bagian pelayan. Sogol datang menghadap Soekarno atas perintah Letkol Untung. Sogol datang tidak dengan tangan kosong. Ia membawa surat dari Letkol Untung yang ditujukan kepada Soekarno. Bambang menuturkan, setelah menerima surat yang diberikan oleh Sogol, Soekarno pergi ke toilet untuk membaca surat tersebut. Surat itu ternyata berisi pemberitahuan bahwa pasukan yang akan bertugas untuk menculik para jenderal telah siap untuk bergerak. Tak hanya sampai di situ saja, Bambang juga menyebutkan bahwa Soekarno sempat menghadiri pertemuan khusus dengan Komandan Cakrabirawa Brigjen Sabur dan Letkol Untung di istana. Dalam pertemuan itu, Soekarno disebutkan meminta keduanya untuk mengambil tindakan kepada para jenderal yang tak loyal. Kesaksian Bambang tak berhenti sampai di sana. Menurutnya setelah peristiwa G30S meletus, Soekarno meminta supir pribadinya untuk merobek-robek surat dari Letkol Untung. Mantan Wakil Komandan Cakrabirawa Maulwi Sahailan membantah keras kesaksian Bambang terhadap Soekarno. Maulwi mengatakan apa yang Bambang katakan bukanlah sebuah fakta, melainkan hanya karangan yang dibuat untuk mencari kesalahan Soekarno. Maulwi dalam keterangannya menyebutkan bahwa di malam 30 September 1965 dirinya selalu mendampingi Soekarno di acara Munastek. Tak pernah sedikit pun ia meninggalkan Soekarno walau hanya sebentar saja. Menurut Maulwi, Soekarno sepanjang acara tak pernah meninggalkan tempat duduknya untuk pergi ke toilet. Maulwi juga mengatakan bahwa ia tak pernah melihat Sogol datang menghadap Soekarno. Maulwi menuturkan, keterangan yang dibuat Bambang memiliki banyak kejanggalan. Pertama, tak mungkin rasanya orang seperti Letkol untuk menitipkan surat dengan tingkat kerahasiaan yang tinggi kepada seorang pelayan. Hal lain yang menurut Maulwi janggal ialah Sogol tak pernah diperiksa meski namanya disebutkan dalam kesaksian Bambang.
Maulwi juga membantah bahwa Soekarno bertemu Sabur dan Untung pada 4 Agustus 1965. Maulwi mengatakan bahwa pada tanggal itu Sabur dan Untung sedang tidak bertugas di istana. Bambang dalam kesaksiannya juga mengatakan bahwa Soekarno memberikan sinyal kepada Untung dan pasukannya melalui pidato yang Soekarno sampaikan malam itu. Dalam pidato di malam itu, Soekarno mengutip cerita perwayangan. Ia menceritakan percakapan antara Kresna dan Arjuna menjelang perang Baratayuda. Bambang menilai kutipan itu merupakan sinyal yang diberikan untuk Untung dan pasukannya. Maulwi membantah apa yang disampaikan Bambang. Menurut Maulwi, Soekarno hanya membenarkan redaksi spanduk yang salah sembari menjelaskan makna yang sebenarnya. Kesaksian yang diberikan oleh Bambang muncul pada akhir tahun 1970 atau setelah Soekarno wafat pada 21 Juni 1970. Maulwi Sailan merupakan salah satu petinggi Cakrabirawa yang ditangkap dan dipenjara setelah peristiwa G30S. Ia baru mengetahui kesaksian Bambang setelah dirinya keluar dari penjara. Maulwi menyebutkan ia pernah meminta Bambang untuk menjelaskan maksud kesaksian itu. Namun Maulwi tak pernah mendapat penjelasan yang ia inginkan. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like, komen, share, dan subscribe channel ini ya. Jangan lupa nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan video kami berikutnya. See you!